Untuk soal yang pertama, kita masukkan semua data yang ada di soal sebagai berikut: kadar Fe ppm dan absorbansi. Lalu kita pergi ke variable view. Untuk kadar Fe dan ppm, kadar Fe desimal kita jadikan 0 karena nilainya tidak ada komanya, sedangkan untuk absorbansi kita desimalnya dituliskan 3 karena tertera 3 angka di belakang koma. Kemudian untuk datanya kita ganti ke measure-nya kita ganti ke ordinal semua. Jika sudah seperti ini, masuk lagi ke analyze, kita pergi ke analyze, lalu correlate dan klik bivariate. Nah, sebelumnya begini, kadar Fe dan absorbansinya kita pindahkan ke kolom variabel, kita pindahkan semua. Kemudian pastikan untuk correlation coefficient-nya dicentang ke persen, test of signifikasinya dicentang to tail, lalu centang juga flex significant correlation. Setelah sudah seperti ini, lalu klik OK. Nah, dan akan muncul data seperti ini. Untuk kadar Fe, persen correlation-nya 0,990, sedangkan sig to tail-nya adalah 0,00. Kemudian langkah selanjutnya kita pergi ke Microsoft Excel. Nah, ini data yang tadi. Kemudian setelah diblok seperti ini, kita pergi ke insert, kita pilih chart yang ini, scatter, sesuaikan dengan keinginan, saya pilih yang ini. Kemudian klik tombol panah hijau ini, centang ke trend line-nya, lalu pergi ke panah ini, diklik linear, lalu more option, pastikan sudah linear, lalu centang display equation on chart dan display R-square value on chart. Lalu akan muncul Y sama dengan 0,0064 X plus 0,0294, lalu R nya ada 0,9793. Jadi dapat disimpulkan perbandingan R hitung yang didapat itu lebih besar daripada R tabel. R tabel untuk N yang 6 itu 0,811. Jadi H0 diterima dan HA ditolak, dan dapat disimpulkan kembali kalau kadar Fe 2+ itu ada hubungannya dengan absorbansi SUV tadi. Untuk soal yang kedua, caranya sama seperti tadi. Kita masukkan semua data-data yang ada di soal, berat badan dan juga kadar kolesterolnya. Kita masukkan ke data view, kita blok, lalu pergi ke variable view, sama desimalnya diganti menjadi 0 karena tidak ada koma di soalnya. Lalu untuk measure-nya sama, kita juga ganti ke ordinal. Setelah begini,
kita pergi ke analyze, ke correlate dan bivariate. Nah, kita pindahkan yang awalnya ke sini, dipindahkan ke kotak variabel, sama seperti tadi, centang persen, to tail, dan centang flex significant correlation. Lalu klik OK jika sudah. Nah, ini data korelasinya untuk nomor 2. Nah, untuk soal nomor 3, kita langsung menggunakan Microsoft Excel tanpa menggunakan SPSS. Masih sama caranya. Yang pertama kita blok semua untuk datanya, lalu insert, pilih chartnya scatter seperti tadi, seperti ini. Lalu pada grafiknya kita klik yang tombol plus warna hijau, trendline kita centang, jangan lupa klik linear, lalu more option. Nah, setelah kita centang display dan juga display equation on chart dan juga display R square, jadi keluar data variabelnya seperti ini. Setelah begini, kita blok lagi satu persatu. Lalu kita pilih ke home, klik auto zoom, kita pilih more function. Nah, ini kita ganti menjadi statistical. Lalu untuk select functionnya kita pilih yang Corel, klik OK. Nah, untuk array 1 kita pilih yang kadar, kita centang, kita blok semua. Lalu untuk array 2 yang oksidan, lalu OK. Nah, didapatkan datanya 0,982227 untuk nomor 3. Untuk menjawab soal nomor 4, pertama-tama kita masukkan seluruh datanya secara vertikal. Untuk kolom 1 sampai 5 masukkan data apotek yang pertama, apotek merah. Untuk data nomor 6 sampai 10 data apotek yang kedua, apotek putih. Untuk 11 sampai 15 apotek ketiga, apotek kuning. Dan yang 16 sampai 20 apotek hijau. Setelah kita masukkan semua datanya, pergi ke variable view, lakukan coding yang pertama, resep dan apotek. Lalu untuk desimalnya kita ganti 0 karena tidak ada data yang menunjukkan koma. Lalu untuk values apotek, untuk value ini sudah sebagian saya masukkan. Caranya untuk value, ketik nomor apoteknya dan labelnya kita beri nama apoteknya. Jika sudah, klik add, lalu OK. Dan untuk measure pada kolom resep diganti scale, dan untuk kolom measure apotek ganti nominal. Lalu pergi ke analyze,
correlate dan juga pergi ke bivariate. Pindahkan semua ke kolom kotak variabel. Pastikan sudah tercentang percent, total, dan flag significant correlation, lalu OK. Didapat data korelasinya, lalu kembali ke datanya lagi. Kita klik analyze, lalu pilih compare means, lalu pilih one way ANOVA. Nah, di sini ada dua kotak, ada kotak dependent list dan juga kotak faktor. Untuk resep dipindahkan ke dependent list, sedangkan apotek dipindahkan ke faktor. Jika sudah seperti ini, pilih post hoc begini, lalu pastikan sudah mencentang LSD dan juga 2K. Di sini signifikan levelnya menunjukkan angka 0,05. Nah, kita ganti 0,01 karena di soal yang diminta 0,01. Lalu ketik continue kalau sudah. Kalau sudah, lanjut ke option. Di option pastikan yang dicentang deskriptif dan juga homogeneity. Dan pastikan juga tercentang exclude case analysis by analysis. Lalu klik continue. Jika sudah sampai option, kita OK. Nah, muncul data ANOVA-nya. Untuk tadi sig-nya menunjukkan 0,14. Jadi 0,14 itu lebih besar daripada 0,0 dan dapat disimpulkan tidak ada korelasi. Korelasinya bermakna negatif. Itu menjawab soal yang A. Lalu kesimpulan untuk soal B, tidak ada perbedaan resep pada apotek merah, putih, kuning, dan hijau. Dan untuk soal yang C nomor 2, ANOVA-nya, sig-nya lebih, di sini nilainya 0,055. Berarti 0,055 itu lebih besar daripada 0,01, maka dapat disimpulkan HO diterima dan HA ditolak, sehingga tidak ada perbedaan resep yang masuk pada apotek merah, putih, kuning, dan juga hijau. Lalu kita masuk ke Microsoft Excel. Pada Microsoft Excel, kita akan menjawab untuk yang pertanyaan 4C nomor 1. Kita sudah masukkan semua datanya di sini. Lalu kita blok. Lalu pilih masuk ke insert. Kita pilih chart. Di sini kita pilih chartnya. Terserah kita. Saya mau memakai yang ini. Nah, di sini menunjukkan rata-rata. Kalau lebih jelasnya, pilih ke tanda plus warna hijau, centang data label, dan juga data tabel. Nah, di sini sudah menunjukkan rata-rata semua apotek merah, putih, kuning, dan hijau. Dari semua apotek, yang paling tinggi itu apotek merah, disusul apotek putih, apotek hijau, dan yang terendah apotek kuning.
Untuk menjawab soal nomor 5, seperti biasa kita masukkan semua data yang ada di soal. Jika sudah dimasukkan seperti ini, pergi ke variable view, lakukan coding name, kebersihan, kenyamanan, dan kepuasan. Desimal diganti 0 semua karena tidak ada data yang koma. Lalu untuk measure-nya diganti ordinal semua. Jika sudah, klik analyze, pergi ke correlate, dan juga klik bivariate. Untuk data kebersihan, kenyamanan, kepuasan dipindahkan ke kotak variabel. Jika sudah dipindahkan ke kotak variabel, pastikan mencentang percent, total, dan juga flex significant correlation, lalu klik OK. Didapatkan hasil korelasinya seperti ini. Di sini menunjukkan kalau nilai sig-nya lebih besar dari 0,05, jadi HO diterima dan H0 ditolak. Tidak ada korelasi atau korelasi bermakna negatif, sehingga kesimpulannya tidak ada hubungan korelasi antara tingkat kebersihan, kenyamanan, kepuasan pelanggan pada sebuah apotek di Kota Malang. Terima kasih, sekian dari saya.